Oke guys, jadi ini adalah proses unboxingnya. Jadi pada saat hari itu sampai langsung gua unboxing. Gua dapat ini harganya 245.000 guys. Jadi ini murah banget. Gua lihat di Shopee. Mumpung stoknya ada jadi langsung gua sikat lah. Karena memang harganya itu udah termasuk murah kalau segitu ya. Nah, ini yang gua dapat ada radio itu sendiri, terus ada chargernya juga, ada belt clip dan juga ada antenanya. Tapi rada aneh tuh antenanya. Nah, ini radionya masih terbungkus plastik dengan rapi ya. Lalu kemudian ada baterainya, baterai dengan kapasitas 2200 mAh yang cukup tebal ya. Jadi baterainya jadi lebih awet nih guys. Nah, itu langsung nyala dengan firmware bawaannya. Nah, lalu ini ada antenanya, tapi sayangnya ini adalah antena UVK5 guys. Karena UV5R Plus harusnya antenanya nggak kayak gitu bentuknya. Nah, ini langsung gua pasangin belt clip. Nah, lalu kemudian ini adalah docking chargernya ya guys. Dan ada juga untuk talinya. Dan terdapat juga buku manual pastinya. Nah, jadi ini adalah penampakannya ya guys. Ini masih baru banget. Tuh, ya. Nah, ini baterainya sangat besar. Ini kapasitasnya di 2200 nih. Itu kalau yang apa namanya UVK5 itu kan cuma 1600 ya. Tapi sayangnya dia ini nggak bisa dicas kayak UVK5 pakai Type C. Di sini dia kosong tuh, nggak bisa. Kalau UVK5 dia bisa Type C di sini. Itu terus juga yang membedakan adalah tombol-tombolnya nih guys. Warnanya ini berwarna, kalau UVK5 itu hitam. Terus juga dia keypadnya ini justru lebih enak daripada yang UVK5 ya. Nggak tahu mungkin ini karena baru atau gimana. Cuman ini dia dia ini enak banget sih, enak banget buat tombolnya. Tuh, tombol-tombolnya lebih enak. Mungkin karena baru kali ya. Tapi ntar kita lihat ya sebulan 2 bulan ke depan. Ini bawahnya. Nah terus juga gue aneh ya. Kok gue dapat antena yang UVK5, harusnya yang UVK6 itu dia ada ininya, ada apa namanya, kayak coakannya gitu loh, bentuk bulatan gitu. Aneh deh. Ini antena UVK5 sih ini kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue bakal ganti juga. Kita nyalakan. Ini dia masih menggunakan firmware bawaannya nih. Nah, yang membedakan juga di sini selain warna birunya, ya, ini birunya itu dia nggak rata nih guys. Kalau yang oranye itu kan dia warnanya rata. Kalau ini birunya itu kayak di sebelah pojok-pojok sininya tuh gelap gitu kalau dilihat secara langsung ya. Kalau di sini sih nggak kelihatan. Kalau di kamera ini nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya secara langsung tuh kelihatan banget. Dia pojok-pojok sininya agak gelap dibandingkan dengan pojok sini dan pojok sininya. Gitu guys. Dan ini kayaknya sih anti gores ya. Tuh, jadi mantap lah. Kalau yang UV-Kalium itu nggak dapet anti gores guys. Nah ini menu bawaannya tuh, menunya masih standar banget. Nanti bakalan gue upgrade nih guys. Nah kira-kira seperti itu guys. Oke guys, jadi kalau kita mau update firmware-nya itu dulu, gue biasanya itu nyari-nyari dulu nih guys. Misalnya upgrade firmware UV-K5 misalnya. Nah, kalau misalnya udah nyari-nyari kayak gini, nah nanti tinggal dicari yang mana yang ngasih linknya juga nih. Nah ini nanti dia kita bisa cari di apa namanya, di GitHub. Emang biasanya di GitHub nanti kita ini banyak ini nih, nanti ini banyak ininya linknya, nanti kita klik salah satu. Nah misalnya gue itu udah dapat, nah itu ada di sini. Nah ini gue pakai yang mana tuh, wow, Huawei
Wacom. Nah itu jadi nanti yang penting udah di download dulu ya, baru nanti kita buka lagi yang namanya radio updater. Nah itu nanti download juga, ini namanya ini radio updater. Nah portable radio updater, yes. Nah nanti keluar nih kayak gini nih gitu. Jadi untuk radio updaternya ini kita download juga gitu. Jadi nanti di setiap link YouTube itu ada orang yang ngasih ininya kok, apa namanya, ngasih link-linknya juga. Jadi nanti kita tinggal download aja, terus nanti kita tinggal install segala macam, baru deh gitu. Nah ini kan belum nyambung ya ini radionya. Jadi gue biasanya pakai yang kabel data yang nih tulisannya Baofeng. Nah ini beli aja sekitar berapa ya, lupa, 50.000 kali apa 70.000 di marketplace banyak. Kalau yang Baofeng sih udah bisa nih dipakainya, udah gue pakai 2 radio yang UVK5 itu lancar. Jadi tinggal gue colok. Oke, sudah dicolok, baru nanti kita nyambungin ke sininya. Nah sudah dicolok, kita sebelum nyambungin kita pencet dulu PTT-nya sambil nyalain, nanti tuh dia nyala. Tuh, udah, kalau udah nyala taruh. Terus biasanya ini kalau gua sih di ini ya COM7, tergantung masing-masing komputer tuh beda-beda. Nah COM7 udah ada, nah, biasanya gue di COM7. Kalau kalian nanti tinggal cek dulu ya, karena masing-masing komputer beda. Baru kita pilih ada di mana tadi, pilih yang ini. Kalau gua mau pakai update yang Wacom, coba klik, sudah, baru nanti kita klik update. Nah nanti posisinya dia kedip-kedip tuh. Kita tunggu aja nih nanti sampai selesai ya. Gua liatin kedip-kedip, nanti kalau udah selesai dia kedip-kedipnya juga selesai. Nah oke, tuh langsung nyala, tuh langsung ada tulisan Wacom. Oke guys, jadi ternyata untuk yang Wacom itu tidak bisa dimasukin langsung database-nya. Jadi gue mau coba pakai yang sebelumnya dulu ya. Pakai nanti di sini kita nyalain lagi, tekan PTT. Nah sudah nyala lampunya, terus kita pilih yang COM7 connect. Nah sudah, baru kita update yang Exumer V022 nya dulu, baru kita update. Nah ini oke tuh Exumer V022. Oke sudah, sekarang kita masukin database-nya yang tadi pakai chart. Nah ini file, kita open yang ini. Nah baru nanti radio, upload to radio Konseng V5 Exumer. Oke, tuh tulisannya oke aja, lalu kita upload. Nah itu dia guys, kelihatannya di situ. Nah guys, jadi ini posisinya sekarang gua menggunakan softwarenya yang Exumer nih gitu. Ini bisa dilihat ya, Exumer. Nggak kelihatan. Ini ulang lagi, Exumer tuh yang terbaru. Nah jadi untuk yang software Wacom itu
sebenarnya gua sukanya dari sininya ya. Nih, jadi gua sukanya di spectrum analyzer ya, gitu. Dia ada pengelompokannya di atas itu. Kalau yang exumer kan nggak ada. Nah, cuman sayangnya aja, yang Hoaquim itu dia ketika kita menggunakan spectrum analyzer, itu dia sering banget ngehang gitu. Jadi kalau kita mau gerak-gerakin itu kita nggak bisa. Jadi dia berhenti aja gitu. Agak lama baru dia ngerespon lagi. Kadang nggak ngerespon sama sekali sehingga gue harus sering banget ngerestart. Itu padahal gue suka sih sama tampilannya, tapi memang mungkin itu belum sempurna gitu. Jadi masih banyak bugnya yang harus diperbaiki. Jadi salah satu yang gue suka itu, nah kan kalau yang exumer itu di sini kan tulisannya H doang gitu ya. Kalau yang itu tulisannya dia lebih detail, ada high gitu. Terus ada lagi misalnya tulisan-tulisan di sini tuh nggak cuman singkatan-singkatan kayak gini, jadi lebih dibacanya lebih enak gitu. Nah kayak gini ya, gitu. Jadi di sini ada tulisan-tulisan, nah, ya pokoknya adalah nanti kalau misalnya itu. Jadi sebenarnya gue sayang banget ya, softwarenya atau firmware itu belum belum sempurna. Memang masih banyak yang perlu diperbaiki ya, karena yang Hoaquim itu juga setahu gua adalah upgrade, apa namanya, base-nya adalah jadi dari Exumer ini. Jadi sama programmer itu di upgrade lagi, dimodifikasi lagi jadi seperti itu, tapi basicnya sama. Oh ya guys, ngomong-ngomong, ini sudah gua modifikasi juga ya. Selain dari firmware ya, hardware juga sudah gua modifikasi juga nih. Untuk ininya itu gue menggunakan yang punya uh, Scom FC9 Pro yang warna oranye. Jadi ini kan bawaannya aslinya warna hitam. Jadi biar lebih matching aja warna orange ini dengan yang ini. Terus untuk biru ini matching sama layar birunya ini gitu. Nah, seperti ini tuh. Ini kan biru juga, ini biru. Terus juga ada perubahan di antenanya. Gue pakai RH771S di sini. Dan juga yang kelihatan banget adalah baterainya gitu. Nah, kenapa gua pakai yang ini? Soalnya itu kalau untuk sehari-hari ya. Ini kan gua pakainya buat RX aja ya, tidak untuk TX. Jadi hanya untuk monitoring aja. Itu pakai baterai ini masih aman gitu. Karena tidak TX. Karena kalau TX itu akan lebih boros. Karena dibandingkan makanya kenapa dikasih baterai agak gede kalau dia bawaannya. Dia ini power TX-nya itu lebih gede daripada yang Scom FC9 Pro atau UVK5 lainnya. Itu terasa banget, sudah gue coba ya. Jadi ketika dia pakai baterai yang ini, dia akan turunnya lebih cepat nih. Persentasenya ini turunnya lebih cepat karena memang dia setahu gue memang uh, berapa watt gitu. Jadi lebih lebih besar daripada yang UVK5 biasa gitu. Nah, selain itu karena ini tidak dipakai untuk TX, hanya untuk monitoring aja, jadi lebih awet baterainya. Kalau pakai yang ini jadi nggak masalah. Nah, terus kenapa gue pakai yang kecil? Jadi lebih lebih enak digenggam juga. Terus juga ini untuk nyamain ininya nih guys. Ini kan agak apa namanya, agak itu ya, bergerigi ya gitu. Nah ini kalau misalnya baterai bawaannya itu dia ini halus aja gitu kayak ini nih tuh. Ini kan halus, jadi dia nggak ada geriginya. Nah kalau misalnya pakai yang ini akan ada geriginya juga. Jadi dia apa, se jadi ininya bergerigi dipegang, belakangnya juga bergerigi gitu. Jadi sama-sama enak. Nah, kira-kira seperti itu guys. Ini modifikasi yang gue lakukan untuk radio gue gitu. Oke, kira-kira segitu aja nih guys. Yang mau diskusi silahkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu jadi lebih terbuka lagi pengetahuannya mengenai radio. Oke, segitu aja guys. Terima kasih ya udah nonton.